Ya, saudara, kita akan memasuki segmen dialog dalam Warta Nusantara. Dan pagi ini telah hadir bersama kami Bapak Syukri Ilyas SEMM, pengamat UKM. Selamat pagi Pak Ilyas. Selamat pagi Bu. Ya, Bapak kan sering melakukan kajian-kajian terhadap usaha kecil dan menengah. Nah, menghadapi Asian China Free Trade Agreement ini atau ACFTA ini, bagaimana Pak Bapak melihat UKM ke depan? Nah, ini masalahnya tidak sesederhana itu, Bu ya. Saat kita lihat hasil survei saya terakhir ke beberapa industri pakaian jadi ya, terutama di daerah Cipulir itu semua industri pakaian jadi sana tuh buruhnya ribuan itu. Jadi suatu pengusaha pakaian jadi itu dia punya mesin jahit sampai 50. Jadi berarti 50 orang karyawannya. Itu ratusan pengusaha itu punya buruh ribuan. Nah, kemarin apa yang terjadi dengan adanya akta ini, kemudian datangnya barang-barang impor dari Cina, ini mereka betul-betul mendapatkan suatu pukulan yang hebat. Pukulan hebat itu akibatnya mereka mengurangi tenaga buruhnya yang tadi 50 masing-masing jadi 5 orang. Jadi ribuan sekarang tuh pulang ke Jawa. Dan pulang ke Jawa itu syukur-syukur ada musim sawah dia bertani. Tapi sekarang setelah hasil itu habis, mereka telepon terus ke Jakarta, kapan kami bekerja lagi gitu. Sampai saat ini belum ada. Kenapa? Karena ancaman yang terjadi terhadap impor barang Cina ini, kita lihat di sana itu bahwa memang produk kita itu kualitasnya sih bagus ya. Tapi di sisi harga kurang bersaing. Ibu bayangkan, kita bisa bayangkan ya bahwa satu potong dia beli barang industri kita, harganya sama dengan 4 potong barang dari China. Nah, ini yang masalah berat. Akibat daripada itu, industri bahan yang di sini mereka kan butuh bahan kain untuk produk itu. Sedangkan kain itu bahannya kapasnya diimpor dari Cina. Sekarang impor Cina itu di stop, sehingga bahan baku untuk memproduksi kain itu habis. Hampir sebagian yang memproduksi bahan kain untuk industri pakaian jadi ini berhenti. Maka sekarang ini mereka ini hanya menggunakan stok yang lama aja. Stok lama ini sekarang numpuk, ya. Dan kapan mereka mau pasarkan belum jelas karena permintaan dari daerah belum ada. Kenapa? Industri Cina ini masuknya itu banyak melalui pelabuhan Semarang, Surabaya. Mereka masuk ke daerah-daerah itu untuk menguasai daerah Indonesia Timur. Apalagi kalau kita lihat di Tanah Abang. Tanah Abang itu sekarang jadi sepi pasarnya karena tidak mampu bersaing dengan barang-barang Cina ini. Memang barang Cina ini dari segi kualitas misalnya tidak terlalu bagus, tapi mereka juga seperti ibu-ibu misalnya ya. Ibu-ibu kan cuma harus pakainya sebentar ganti. Ya, walaupun tidak tahan lama tapi pokoknya harganya murah. Harga gitu murah ya, dan model ada gitu. Dan tidak perlu banyak-banyak. Ya. Jadi bagaimana Pak untuk meningkatkan daya saing dari usaha kecil ini? Bukankah sebetulnya ACFTA ini sudah didengung-dengungkan beberapa tahun yang lalu. Jadi salahnya di mana ini? Apakah pemerintah kurang mensosialisasikan itu terhadap usaha kecil kita sehingga tidak siap, atau memang kondisi di dalam negeri yang membuat bahwa UKM kita memang belum siap? Masalahnya begini ya, itu kan sudah lama, sudah sekian tahun yang lalu. Ya, sudah dicanangkan. Ya. Cuma kan jatuh temponya baru kemarin ini. Betul. Seyogianya selama jangka waktu 5 tahun sebelumnya itu, pemerintah sudah memikirkan apa solusi-solusi yang bisa menunjang usaha kecil menengah ini supaya dia bisa bersaing gitu. Ternyata ini nggak dilakukan. Satu contoh misalnya masalah kredit ya. Usaha kecil menengah ini ya, ini orang maunya kredit tapi mereka nggak punya agunan. Ya, itu persoalan klise. Klise kan? Nggak punya agunan, tapi dibilang juga ada kredit. Padahal nggak bisa mereka kredit. Bagaimana halnya dengan KUR, Pak? Karena pemerintah juga telah melakukan pemberian kredit melalui kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu dalam prakteknya itu tidak semudah itu. Prosedur perbankan tetap dilalui gitu loh. Mereka mana bisa bikin proposal.
Mereka nggak tahu proposal. Yang tahu mereka butuh hari ini, dipinjamkan, besok dikasih uang lagi, kembalikan. Dan uang itu tidak akan mereka bawa lari ke luar negeri, nggak. Itu akan mereka pakai untuk mereka sendiri. Dan mereka itu punya kelompok ya. Misalnya kasih kita pinjaman pada kelompok. Kelompok itulah yang merekomendasi si ini baik gitu loh. Si ini baik, tidak akan curang. Bagi mereka itulah jaminan yang sebetulnya yang digunakan mereka. Mereka nggak sanggup agunan, sedangkan mereka butuh modal nggak banyak. Seperti koperasi. Koperasi dulu pada tahun yang lalu itu meluncurkan dana bergulir ya. Dana bergulir itu dikasihkan pinjaman, bantuan terhadap pembentukan koperasi simpan pinjam, unit koperasi simpan pinjam, UKSP. Nah, unit koperasi simpan pinjam ini diberikan satu koperasi simpan pinjam itu 100 juta. Itu dibagi untuk 25 orang, itu dapat mereka masing-masing 4 juta. 4 juta itu mereka sudah bisa hidup. Ya. Dan itu tanpa agunan, tanpa prosedur macam-macam, tapi mereka itu membayar nanti dengan dia kredit itu harian mereka store uangnya. Sehingga uang itu bisa bergulir. Kemudian setelah kumpul diulirkan ke tempat lain lagi gitu. Nah, bukankah itu merupakan salah satu solusi, Pak, di sisi permodalan ataupun keuangan untuk UKM? Betul, iya. Lalu masalahnya di mana? Nah, sekarang kan pada tahun ini saya tanya sama Kementerian Koperasi, itu sudah sangat tidak ada lagi. Dulu saya survei ke 7 provinsi, bantuan perkuatan itu di 7 provinsi itu bantuan perkuatan itu mulai sapi perah, pengumpulan sapi, ikan segala macam. Sekarang tahun ini nggak ada, Bu. Nggak ada itu karena di APBN-nya tidak ada, Pak? APBN-nya. APBN-nya yang tidak. Maka kemarin ini saya tanya, bagaimana solusinya? Ini kita sedang mengajukan bantuan ini dengan ada APBNP. Diharapkan APBNP ini bisa membantu untuk memulihkan kembali, memberikan bantuan seperti yang lalu itu. Ini tahun ini nggak ada, Bu. Sekarang APBNP ini masih dalam proses. Entah ada entah tidak pula kan. Ini masalah yang dihadapi. Kemudian tingkat bunga bank ya. Tingkat bunga bank itu kalau kita bandingkan dengan negara Singapura aja lah ya. Paling tinggi Singapura tingkat bunga bank cuma 3% ya. Kita masih berat ya, Pak ya? Kita berat. Sudah berat itu kan, apalagi sistem bank sekarang ini sistem flat ya. Sistem flat ini nggak beda dengan rentenir aja nih. Kita pinjam misalnya 100 juta. Kalau misalnya dalam 10 tahun, akhirnya kita bayar 200 juta gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh pemerintah karena dia tidak langsung turun. Kemudian timbul data-data yang bohong semua gitu loh. Data statistik bohong. Ini kita bisa bayangkan, inflasi ini kan kita lihat ya, dibilang inflasi 2,5%. Dengan kenaikan bahan pokok aja, semua rakyat tahu ya, setiap hari bahan pokok dia naik terus. Kalau bapak-bapak nggak tahu lah, kalau ibu-ibu ke pasar kan dia tahu itu. Pasti tahu lah bagaimana beratnya kenaikan harga bahan pokok ini. Nah, kenapa kok itu tidak diukur sebagai ukuran inflasi gitu? Padahal bahan pokok itulah yang harus jadi ukuran inflasi sebetulnya. Maka saya nggak percaya kalau kemarin dibilang inflasi kita 2,5%, saya nggak percaya sama sekali. Kita tahu, kita survei ke lapangan, turun betul ke desa-desa itu. Sedih kita melihat, Bu, di daerah-daerah itu. Kalau udah melihat daerah-daerah itu, uang, bayangkan kita coba belanja di daerah itu 5.000 ya, itu udah lengkap itu. Udah pasti ikan segala macam. Di sini yang 5.000 dapat apa? Uang parkirnya nggak bisa 5.000. ini kasus yang kita hadapi sekarang. Baik, kita kembali ke usaha kecil menengah tadi, Pak ya. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa bahan bakunya juga sulit, kemudian pengurangan buruh juga berdampak pada PHK segala macam. Bagaimana supaya mereka paling tidak bisa bertahan dengan kondisi yang ada ini? Nah, ini kan kita bagaimana meningkatkan daya saing mereka ya. Mereka harus diberikan perlindungan gitu. Yang paling berbahaya ini kan barang Cina masuk ini ya, yang saya coba amati. Dalam invoice-nya misalnya katalah 1.000 ton ya. Itu yang dikenakan bea gitu. Kenyataannya dia masuknya 5.000 ton. Di situ ada permainan lagi kan gitu. Akibatnya dia bisa hancurkan harga. Ibu lihat di pasar sekarang, ada satu pasar itu di satu toko harga 10.000. Semua barang 10.000 gitu. Itu barang Cina semua. Nah, ini kan tidak semudah itu kita mantul ini. Nah, nanti dampak ini yang paling berbahaya itu kalau ini tidak tepat diatasi. Pengangguran yang banyak ini, kalau mereka sudah tidak bisa makan lagi, bisa macam-macam. Bisa tingkat kriminalitas meningkat. Kalau di ibu-ibu